yang pernah saya alami selama jadi asisten, dipukul nih. Oh, pernah dipukul? Pernah saya dipukul. Dipukul sama siapa ya? Teman-teman planter semuanya, saat ini saya sedang duduk bersama seorang manajer yang masih muda, usia 24 tahun, sudah menjadi seorang manajer. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Maika Muhammad, betul ya? Iya Pak, benar. Maika Muhammad. Pak Maika, Iya Pak. jadi saya mengharapkan Bapak bisa sharing nih kepada teman-teman planter ataupun mereka yang ingin tahu seperti apa dunia perkebunan. Bapak dalam usia 24 tahun bisa menjadi seorang manajer. Bisa ceritakan nggak awal mula Bapak dari lulus kuliah di mana, lulus tahun berapa, ikut MT, dan kemudian sampai saat ini menjadi manajer? Siapa? Baik, sebelumnya selamat pagi. Saya Maika Muhammad Taufik. Jadi Pak, saat ini posisi saya sudah menjadi estate manager di salah satu unit 8B di PT BGA Pak, di BGA tepatnya. Saya awal masuk kuliah di Instiper di tahun 2014. Kebetulan saya juga merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa dari PT BGA. Kemudian lulus di tahun 2018, masuk menjadi MT di tahun 2018, angkatan PAMA 26 Pak, di Kendawangan Leren Sentir. Manajernya waktu itu siapa, manajer TC-nya? Manajer TC waktu itu Pak Rizky Munadin. Oh, berarti saya sendiri manajer trainingnya waktu itu. Siap. Oke. Kemudian untuk penempatan awal langsung di wilayah 8B, daerah Nangataya Pak. Unitnya pun BJE. Saya menjadi asisten di divisi 2 selama 6 bulan. Setelah itu masuk ke divisi 3 selama 3 tahun. Total menjadi asisten 3,5 tahun, 3,5 tahun. Kemudian di bulan Mei menjadi estate manager di unit BJE juga Pak, sampai dengan saat ini. Seperti itu Pak. Oke. Jadi saat ini memimpin kebun luasan berapa ribu? Saat ini saya memimpin kebun dengan luasan 3.138 hektar Pak. Jadi Pak Maika Muhammad ini saat ini memimpin kebun luasan 3.100 hektar. Jadi sesuai ya dengan apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa seorang manajer kebun itu bisa memimpin luasan 2.500 sampai dengan 5.000 hektar. Nah kemudian sebelum jadi manajer dulu nih, kok bisa dalam waktu yang singkat ya 3,5 tahun kurang lebih ya, jadi asisten, kemudian dipercaya menjadi manajer? Apa rupanya yang sudah dilakukan pada saat Pak Maika menjadi seorang asisten? Baik Pak, mungkin yang dilakukan sama seperti yang lain Pak, hanya saja mungkin di sini ditekankan ke basic atau dasar dalam bekerja, hal-hal yang sederhana kita lakukan. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah berani saja Pak. Jadi kalau kita berani, udah pasti hal yang salah pun bisa jadi benar, dalam artian pertama salah, tapi karena kita berani, kita percaya diri, ada cara untuk membuat yang salah itu menjadi benar, kira-kira seperti itu Pak. Kemudian ketika kita udah berani, kita memiliki rasa percaya diri, semesta atau alam itu seperti mendukung saja, melancarkan apa yang memang harusnya dikerjakan susah menjadi gampang, apa yang menjadi kendala menjadi tantangan, kira-kira kayak. Jadi tidak ada yang membuat kita lemah untuk bekerja, nggak ada yang membuat kita menjadi patah semangat untuk bekerja. Yang ada itu ya, kalau ada kendala kita anggap jadi tantangan, jadi semakin semangat kembali. Kemudian kalaupun ada gangguan pun nggak pernah menjadi beban kita untuk nggak maulah, atau kayak untuk berat lah, nggak maulah, biar aja lah daripada nanti resiko. Padahal di depan kalaupun itu resiko, kalau kita memang bisa aja atau berhasil aja kita lewati resiko itu, naiknya kita kalau misalkan kayak di game itu dari level 1 kita bisa lompat sampai 5 atau 10 level Pak, kayak gitu. Itu sih Pak. Apa yang membuat Bapak bisa menjadi sosok pemberani waktu jadi asisten? Ya yang pertama ya, apa karena Bapak jago kelahi gitu? Enggak Pak, kalau jago berkelahi tidak. Cuman karena punya percaya diri, jadi omongan sih senjata kita itu, kayak kita berbicara harusnya kalau menghadapi orang yang emosi, walaupun kita emosi jadi kayak
bisa lah kita tempatkan kayak mana ya caranya ngambil salahnya orang yang emosi ini. Langsung orang itu cenderung kalau misalkan ada orang yang protes itu kita agak menghindari. Itu yang salah sebenarnya. Kalau menghindar ya kita dicari terus. Cuman kalau ada yang kayak ada masalah sama kita tapi kita hadapi, kita datangi, kita sampaikan apa yang menjadi masalah dan kita coba untuk selesaikan, ya berani orang pun, kalaupun berani orang ini sama kita mikirnya aneh-aneh sama kita, ketika kita pun berani agak ngecun juga gitu. Berarti artinya ada upaya untuk mengontrol diri ya di situ. Dan satu hal lagi, peran asisten pada masa itu bagaimana kita mengimplementasikan ya aturan yang benar. Iya. Oke, merubah yang tidak benar menjadi benar. Iya. Oke. Hal terberat yang pernah dialami tuh pada saat kita menerapkan aturan, ya kan, kepada seluruh bawahan kita apa? Hal yang paling berat yang pertama kepercayaan tim kita sih Pak. Jadi kalau kita jadi pimpinan ada bawahan kita, kalau misalnya kita jadi asisten bawahan kita mandor. Kadang kita kumpulkan mandor kita sampaikan nih, kita mau buat kebijakan ini, belum kita lakukan bawahan kita udah bilang nggak bisa Pak, nanti ini Pak, nanti ribut Pak. Ada yang cenderung ngendorin, ada yang cenderung kayak membuat kita takut untuk melakukan itu. Jadi ya kunci pertama ya kita yakinkan dulu ke anggota kita, anggota terdekat kita, supervisi kita bahwasanya kebijakan yang kita lakukan ini loh nilai plusnya, ini loh yang akan terjadi, ini loh enaknya untuk kita. Berarti ada proses komunikasi di situ yang efektif ya kepada anak buah kita. Apa resiko yang terburuk pernah dialami? Yang pernah saya alami selama jadi asisten, dipukul sih. Pernah dipukul? Pernah saya dipukul. Dipukul sama siapa ya? Sama pemanen. Pas selesai lingkaran pagi, bubar lingkaran pagi lagi ngobrol sama beberapa anggota, tiba-tiba ada yang datang langsung mukul dari belakang gitu kan. Gara-gara apa itu? Gara-garanya waktu itu yang saya sampaikan kan aturan sih sebenarnya, aturan ya. Ada ancak ini nggak dituntaskan, berundolannya nggak dikutip semua. Kemudian mandor nyampaikan ke saya panggil karyawannya ini nggak datang, saya panggil ke kantor nggak datang, saya panggil ke kantor nggak datang. Ujung-ujungnya terakhir mungkin ada salah satu yang saya ucapkan lah di apelan pagi itu yang agak membuat mood dia jelek gitu Pak, nggak terima kira-kira kayak gitu. Cuman setelah kejadian kami panggil lagi, kami sampaikan ya minta maaf karena sekedar emosi saja. Cuman ya itu jadi pelajaran juga buat saya ya Pak. Tapi dari kejadian itu pengalaman berharga yang bisa diambil apa gitu? Yang paling berharga itu sebenarnya satu Pak, orang itu paling anti untuk dipermalukan Pak. Jadi kalau bisa ada kesalahan seperti apapun jangan disampaikan di muka umum gitu aja Pak. Ada kesalahan seperti apapun jangan disampaikan di muka umum gitu aja Pak. Oh itu yang akhirnya itu yang Bapak lakukan. Makanya saya bisa lebih dekat ke karyawan. Kalau ada anggota saya yang memang dia bandel atau apa, lebih sering saya datangi aja lah ke kancanya ya gitu. Oke. Ngobrol dari mata ke mata. Berarti artinya karena Bapak mampu nih, sudah berhasil mempengaruhi bawahan supaya mengikuti kemauan kita ya dalam menerapkan aturan kerja, tercapai target-target divisi itu ya. Benar. Oke. Nah tetapi di dalam berkarir itu kan sebetulnya tidak cukup kalau hanya bicara pencapaian kerja saja. Siapa? Di situ juga harus ada yang namanya kepercayaan ya dari pimpinan yang lebih tinggi. Nah, apa yang sudah Bapak buat sehingga Bapak mendapatkan kepercayaan nih sampai hari ini bisa menjadi seorang manajer? Baik Pak, kalau untuk yang saya buat selama saya jadi asisten, yang paling penting adalah yang bisa kita tunjukkan kan dua sebenarnya Pak. Satu kualitas, pencapaian kualitas, satu pencapaian produksi kalau kita di operasional. Salah satu harus ditonjolkan nih, kalau misalkan bisa dua-duanya lebih baik. Cuman kalau nggak bisa ditonjolkan, salah satu harus lebih menonjol. Di sini yang mungkin saya tonjolkan saat itu terus seiring berjalannya waktu itu, kualitas saya yang bisa saya tunjukkan bisa lebih baik daripada yang lain, pertama. Kemudian yang kedua, kayak kegiatan yang dibuat sama tim manajemen BGA ini, ada kegiatan yang memang nggak jadi pembatas. Masih baru, masih muda, ataupun baru seumur jagung berkarir ini belum tentu dia nggak punya prestasi dalam hal apa, improvement dan lain-lain, kira-kira seperti itu Pak. Jadi ada dilakukan kegiatan sama perusahaan, sharing session dan presentasi dengan manajemen. Waktu itu saya presentasikan dengan rasa percaya diri, jadi saya jadi dikenal, kira-kira seperti itu. Oke, berarti
mengikuti satu kesempatannya untuk dikenal juga oleh pimpinan ya pada saat itu. Teman-teman planter, saya bangga sama Pak Maika Muhammad. Dulu sering saya panggilnya Maika sekarang karena beliau sudah menjadi manajer, jadi saya panggilnya Pak Maika Muhammad. Saya tidak minder juga nih sekarang. Dulu anak didik saya saat ini sudah bisa menjadi seorang manajer kebun. Ini luar biasa, capaian yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya, minder gak sih kalau lagi meeting dengan para manajer yang mungkin secara usia mereka lebih senior nih? Iya. Pasti Pak, kalau minder pasti. Kadang mikirnya seperti ini Pak, usia yang lebih senior itu kan pengalaman kerjanya lebih banyak. Jadi mungkin mindernya kalau misalkan ada studi kasus atau ada kasus seperti apa cara menyelesaikannya, lebih seperti biar bapak-bapak yang senior dulu lah yang nyampe kan, baru saya, kira-kira kayak gitu lah Pak. Rasa mindernya ada sih. Tapi ada nggak upaya untuk mengatasi minder itu? Oh ada Pak, jadi di posisi saat ini menjadi manajer di usia saat ini berarti kan ada kelebihan yang saya punya. Jadi kelebihan yang saya punya ya harus saya buktikan, mungkin dengan rasa percaya diri, kemudian dengan rasa inisiatifnya lebih tinggi. Ketika ada studi kasus ya berarti saya harus paling nggak berusaha untuk tampil juga, kira-kira gitu sih Pak. Oke, nah sekarang di posisi manajer nih, hal terberat apa yang sudah dihadapi ini? Ini berapa bulan nih jadi manajer? Sudah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, jalan 5 bulan. Jadi 5 bulan. Dalam 5 bulan jadi seorang asset manager ini apa hal terberat yang sudah didapat? Iya, mungkin hal terberat yang didapat itu kalau dulu waktu masih jadi asisten yang diurusi hanya satu divisi, hanya karyawan kita. Sekarang yang jadi manajer yang kita hadapi pertama staff kita atau asisten kita ini kan orang pandai semua, orang yang berpendidikan semua gitu. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita nanya ke karyawan itu nggak banyak bulatnya, kalau ke staff itu lebih kayak kita nanya A itu untuk menuju ke A itu harus mutar dulu gitu. Kemudian yang kedua lebih seperti semua kita urusi Pak. Kalau dulu cuma karyawan, angkutan, sekarang karyawan kita ngurusi, angkutan internal kita urusi, eksternal atau urusan dari eksternal dari luar pun kita juga yang ngurusi gitu. Oke, jadi ada hubungan sosial ya, iya, hubungan sosial. Nah itu untuk menciptakan harmonisasi antara kebun yang bawa pimpin dengan masyarakat sekitar, apa itu yang sudah dilakukan? Ya pertama Pak, karena kebetulan kebun kita langsung berdampingan sama kebun masyarakat atau pemukiman masyarakat, yang pertama kita pastikan saja Pak, masyarakat ini biasanya kan ada dia acara-acara adat tertentu dan selalu mengundang, paling enggak seminimal mungkin kalaupun kita nggak bisa membantu material, kita datang saja dulu untuk menghargai bahwasanya sudah diundang dan kita datang, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kalaupun ada kegiatan di dalam kebun di unit saya, tetap saya sampaikan nih undangannya ke salah satu tokoh masyarakatnya, kira-kira seperti itu Pak. Sehingga hubungan baik itu terus berjalan. Kalaupun ada kendala terkait dengan karyawan yang memang merupakan masyarakat sekitar, kita tinggal ngubungin tokoh masyarakatnya saja, sudah bisa kira-kira. Sudah kenal nih? Sudah. Berapa orang tokoh masyarakat yang sudah Bapak kenal? Sudah ada lah Pak, 10 orang. 10 orang. Yang memang menurut saya memang berpengaruh kira-kira. Itu perlu ya? Perlu Pak, perlu. Ini Bapak sekarang kan jadi manajer. Kenapa itu perlu untuk membangun harmonisasi dengan masyarakat sekitar? Benar Pak. Jadi kenapa saya anggap perlu? Karena yang pertama, terkadang apa yang kita sampaikan ini karena perbedaan suku, perbedaan cara bicara, kadang yang mau kita sampaikan ini hal yang bagus. Hanya saja kalau kita yang nyampaikan, mungkin orang yang mau kita sampaikan ini nggak bisa nangkap itu. Jadi walaupun niatnya baik, bisa jadi dianggapnya itu nggak baik. Makanya kalau kita dekat sama tokoh masyarakat, kita sampaikan ke tokoh masyarakatnya, ini loh yang mau kita buat mereka paham, mereka nyampaikan ke orang pun atau ke warga sekitar pun lebih nyambung gitu. Jadi lebih nyaman gitu Pak kita nyampaikan. Oh, ini kan orang dari Jawa ya? Iya Pak, benar. Dari Jawa. Yang dihadapi adalah tokoh masyarakat ya, di Kalimantan Barat ini. Iya. Berarti udah bisa belajar bahasa Dayak belum? sedikit Pak. Sedikit, tapi mungkin itu bagian daripada cara kita ya. Lebih paham mereka ngomong, cuman untuk kita ikut ngomong seperti itu belum terlalu kira-kira. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Jadi saya menangkap nih cerita ini luar biasa sekali. Di samping tadi waktu asisten Pak Maika ini fokus terhadap hal-hal basic di dunia perkebunan atau teknis kerja,
percaya diri itu yang dibangun terus. Kemudian setelah menjadi manajer mengatasi rasa minder karena merasa paling junior secara usia, dia mampu membuat terobosan dengan apa? Menunjukkan hal-hal yang lebih dikuasai olehnya dibandingkan dengan mungkin manajer-manajer yang secara usia lebih senior. Ini fantastis sekali. Ya, ini bagi para planter yang saat ini atau di para planter generasi milenial nih penting sekali. Kita belajar dari Pak Maika ini. Dan satu hal, membangun harmonisasi dengan tokoh masyarakat sekitar ternyata itu hal yang tidak bisa dilupakan. Karena itu juga mungkin yang menjadi pagar ya. Iya Pak, benar. Untuk pagar agar kebun kita secara operasional tetap berjalan. Nah, ini yang terakhir saya mau tanya. Kalau usia 24 tahun udah jadi manajer, ke pensiun berapa tahun lagi itu? Masih 56 kan? Masih lebih dari setengah usia saya. Masih 25 tahunan lagi gitu ya. 30 ya, 30 tahun masih seumur sawit lagi ini. Apa target karirnya? Target karir saya kalau angan-angan itu kan ada Pak. Ya. Mungkin sampai ke minimal hasil lah kira-kira seperti itu. Area controller. Oh, kependekan itu. Berarti harus GM lah, minimal orang GM ya. Siap Pak. Oh iya, tadi kelewat. Saya mau tanya ini. Waktu Pak Maika pertama kali diangkat manajer, pasti udah ngabarin orang tua kan? Iya. Gimana ceritanya itu orang tua itu? Begitu dikabarin, Pak, Bu, saya sudah menjadi seorang manajer. Siap. Jadi waktu itu saya nggak langsung ngabari Pak sebenarnya. Saya tunggu dulu, waktu itu saya jalani dulu selama 2 bulan. Begitu bulan ketiga saya sampaikan, saya telepon, Pak, saya sekarang posisinya manajer. Wah, orang tua itu kayak, masa le? Ya antara percaya nggak percaya. Jadi begitu saya sampaikan, sampai ada salah satu orang atau saudara saya yang memang menjelaskan memang posisi saya saat ini manajer, langsung wah senang ya kan, wujud senangnya karena bapak saya dulu di kebun juga sebagai karyawan kebun, jadi tahu manajer itu tingkatan yang cukup tinggi lah. Jadi langsung di rumah itu dibuatnya acara syukuran itu sampai ngundang orang satu desa lah kira-kira kayak gitu Pak, hanya untuk acara makan-makan itu disampaikan, le bapak acara syukuran nih ngundang semua ini orang yang di desa kira-kira kayak gitu Pak. Jadi kayak wah wujud bangga dan syukur ya. Iya. Oke, saya pikir menarik sekali ya apa isi obrolan kami ini. Kebetulan Pak Maika ini bisa dikatakan sebagai anak didik saya. Iya, mentornya. Mentor ya saat ini ya. Beberapa tahun kemudian 2018 waktu itu ya. Iya, 2018 kurang lebih 4 tahun lah ya. Iya, 4 tahun. Sampai sekarang 4 tahun saya jumpai lagi, ternyata sudah menjadi seorang manajer kebun. Ini kebanggaan luar biasa. Dan inilah dunia karir di perkebunan kelapa sawit masa kini. Perkebunan kelapa sawit masa kini tidak harus urut kacang, tidak harus menunggu senior-senior kita pensiun. Ketika kita bisa menunjukkan yang terbaik dalam diri kita, maka saat itulah kesempatan berkarir bagi kita, bagi Anda generasi milenial terbuka. Saat ini Pak Maika Muhammad salah satu bukti nyata bahwa berkarir di perkebunan kelapa sawit di usia muda bukan hal mustahil untuk kita atau untuk Anda dapatkan. Apa yang diperoleh sekarang selain kenaikan gaji loh? Iya. Fasilitas Pak, yang fasilitas. Pasti. Rumahnya besar. Terus kemudian pembantu dapat, kendaraannya pun mobil kira-kira gitu. Udah bisa nyetir belum sekarang? Udah Pak. Udah bisa. Sebelumnya nggak bisa. Udah bisa. Siapa yang ngajarin nyetir? Supir saya. Ya. Orang kebun belajar nyetir itu bukan ikut kursus seperti di kota-kota, tapi kursusnya di kebun sawit yang ngelatih supirnya dia sendiri. Keren ya. Oke, terima kasih Pak Maika atas obrolannya. Semoga ini menginspirasi ya bagi para planter yang saat ini berkarir dan bagi para mahasiswa atau siapapun yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam planter.